Kembali lagi di ruang instalasi. Akan menginstal apa hari ini? Kita lanjut materi kemarin. Oke, baik. Kemarin ngobrolin desain, sekarang prinsipnya. Sekarang prinsip desain. Ya, tapi sebentar Mas, sebelum ke prinsip desain, ini kesimpulan tentang desain yang kemarin bisa diulang dikit nggak Mas? Oke, baik. Jadi kesimpulan yang kemarin adalah desain berasal dari dua kata, yaitu the dan sign. The yang artinya membuat, sign artinya tanda. Membuat tanda dalam artian kita membuat makna. Itu. Membuat makna juga bisa diartikan juga membuat ide, membuat atau perancangan. Iya. Nah itu kesimpulan sedikit tentang desain. Oke, baik. Jadi dalam prinsip desain ini kita belajar ya, menginstal software yang namanya prinsip desain. Oke. Prinsip desain adalah sebuah ide yang digagas untuk membuat sebuah desain. Oke. Sekarang saya akan bertanya. Monggo. Saya akan menjawab. Apa saja yang ada dalam prinsip desain? Ini yang saya ketahui ya, yang populer ada namanya awal itu penekanan, emphasis ya. Terus ada namanya keseimbangan, kesatuan, irama. Terus yang terakhir itu adalah kontras. Oke. Ada 5 ini yang akan kita bahas kali ini. Ada lima. Mulai dari yang awal ya. Yang awal. Kepekaan. Apa itu yang namanya kepekaan? Watang. Kepekaan. Oh, sorry guys. Kepekaan. Kamu jauh. Atau buram ya, sudah buram. Penekanan. Oh iya. Penekanan ya. Oke. Sorry, penekanan. Penekanan ya, ini menurut saya itu penekanan bisa nama lainnya juga ada namanya emphasis atau point of interest. Terus ada lagi point of view. Nah itu jadi kalau si penekanan ini jadi ada satu elemen yang di situ tuh emang sengaja ditonjolkan agar tujuannya menarik mata si audien, agar audien langsung tertuju pada satu elemen atau satu bentuk dari visual itu. Tujuannya itu, jadi itu. Iya. Jadi seperti contohnya ada 10 perempuan. Kamu milih salah satu. Nah, itu namanya penekanan. Penekanan dalam apa? Dalam hati. Apa yang udah Oke, siap. Itu ya. Itu mungkin udah gambaran ini ya, gambaran umumnya. Iya. Yang kedua, balance atau keseimbangan. Apa itu balance? Nah, sekarang kita bahas keseimbangan. Ini prinsip desain kedua ya. Keseimbangan itu pembagian sama berat pada suatu visual. Jadi pembagian berat kanan, kiri, atas, bawah antara elemen-elemen yang ada di visual tersebut. Itu tujuannya adalah agar visual itu enak dipandang, tidak cenderung berat ke kanan, kiri, ke atas, bawah. Jadi visual yang dihasilkan itu seimbang. Iya. Jadi di mata juga enak dan mudah dipahami, dicerna. Ya, sangat seimbang ya. Kalau ada neraka pasti ada surga. Nah, kalau ada lelaki pasti ada perempuan. Kalau ada malaikat ada iblis. Iya. Gitu kalau ya. ada anus pasti ada tainya. Siap. Oke, itu contohnya gimana Mas?
Apanya? Contoh tadi keseimbangan. Itu kan kalau peribahasa, contoh pada desainnya. Contoh pada desain. Seperti kita pernah lihat logo atau simbol dari yin dan yang. Yin dan yang kita melihat hitam dan putih. Ada hitam yang ada putihnya, yang putih dan matinya ya. Sama Kita Jepangan arek. Jepang. Cina blok. sorry. Iya. Jadi itu apa? Balance. Jadi seimbang. Iya. Itu kita udah masuk di 2 prinsip nih. Iya. Penekanan dan keseimbangan. Nah, itu diingat-ingat dulu ya. Oke. Saya akan mengingat-ingat. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Prinsip ketiga nih. Oke. Sekarang ada ketiga ya. Ketiga. Irama. Nah, Irama akan dijelaskan oleh abang kita yang ganteng, putih, tinggi. Wah. Dia apa? Digila-gilai banyak cowok. Wah. cowok. Iya. Sekarang bengkok. Aduh. Siapa bang? Hah? Siapa bang ini? Dia adalah Almighty, the Lord of Nowhere. Kembali lagi bersama kita ya. Tadi bukan pecinta cowok ya. Saya masih normal guys. Masih normal pak? Ya, Masih normal. Langsung saja ini, Mas Ropik. Langsung ya. Yang ketiga. Irama. Prinsip yang ketiga. Irama di dalam desainnya. Ya. Untuk irama di dalam desain itu adalah sebuah pengulangan atau sebuah variasi bentuk visual. Jadi ketika ada kayak contohnya kayak bulat diulang lagi itu kayak irama, atau enggak habis bulat kotak itu bisa. Jadi lebih tepatnya pengulangan atau variasi dari desain tersebut. Bisa juga tidak hanya objek tapi warna juga bisa. Iya. Oke, langsung ke contoh irama. Apa pak contohnya? Contoh irama itu ada bisa bedakan 2 konsep ya. 2 konsep. Jadi yang pertama adalah dari irama bentuk, yang kedua adalah irama warna. Irama bentuk itu seperti contohnya bisa menggunakan bentuk bulat, terus bulat sampai seterusnya. Terus ada juga bulat, kotak. Bisa gunakan juga bulat, kotak, segitiga, bulat, kotak, segitiga. Jadi berurutan lah. Jadi itu namanya irama di dalam bentuk. Tapi kalau di warna itu seperti tempat catur. Hitam, putih, hitam, putih. Iya. Dia ada iramanya. Ya, ada iramanya desain itu. Tidak hanya kita nyanyi ada irama. Kalau nggak ada irama jadi kalau nyanyi jadi gitu. Kalau ada iramanya pasti ara. Gomenasai. Goblok. Oke. Kalau Mas Ropik, bagaimana Mas Ropik? Contoh iramanya Mas Ropik. Contoh irama. Jadi contoh irama dalam desain itu kita bisa lihat dari segi warna. Mungkin gradasi. Kalau dilihat dari pemandangan dari jauh ke dekat itu ada hitam ke putih. Nah, itu ada iramanya. Gitu. Nggak langsung apa ya, hitam putih gitu enggak. Jadi ada abu-abunya gitu. Jadi ada ritme-ritmenya. Gitu. Okay. Yuk. Yang pertama penekanan, yang kedua keseimbangan, ketiga irama, yang keempat sekarang kita membahas tentang kontras. Kontrasan. Apa kontrasan? Kontrakan. Kontras ya. Kontras ini sebuah prinsip desain yang menggunakan 2 objek. Ya, 2 objek yang saling bertentangan.
Jadi mereka baku hantam. Yo apa itu? Ya, jadi baku hantam satu sama lain ya, atau bertentangan satu sama lain. Contohnya itu kayak paling enaknya paling mudah itu kayak hitam ke putih. Nah itu saling bertentangan. Jadi jahat sama baik. Iya. Oke, nah kayak gitu. Berarti berlawanan. Iya, berlawanan. Sama kontras yang tadi. Iya. Sama Berlawanan irama. sama, berlawanan. Kalau irama hitam ke putih ada abu-abunya. Nah, gitu ya. kalau ini berlawanan. Biar nanti desainnya itu kelihatan. Itu. Jadi kalau ada desain yang dua warna, contoh yang saya contohkan tadi ada apa namanya, ada yin dan yang. Itu kan hitam putih dan nggak ada abu-abunya, yaitu namanya kontras hitam dan putih. Paham ya? Oke, paham. Oke. Oke, paham. Sekarang kita lanjut Yang ke terakhir. terakhir, Tahu kan prinsip kelima. Sekarang kita langsung kupanggil Apa? Prinsip kelima adalah Kesatuan. Jadi Kesatuan. jangan lupa kalau sudah 1, 2, 3, 4, nah ini digabung jadi satu yang namanya kesatuan. Kesatuan. Nanti akan dijelaskan mulai dari Mas Taufik berurutan. Oke. Dari Mas Taufik, Noel terakhir. Kesatuan. Prinsip desain yang kelima yaitu adalah kesatuan dalam sebuah desain itu seperti menyatukan dari 4 prinsip sebelumnya. Di 4 prinsip sebelumnya dijadikan satu dan menampilkan sebuah visual atau sebuah gagasan yang disebut ide. Nah, ide tersebut adalah sebuah kesatuan. Nah, contohnya seperti apa? Apa ini apa? Contohnya seperti ini, apa namanya? Lampu merah pada pertigaan. Oke. Lampu merah pada pertigaan itu ya. Kan itu ada lampu merah, kuning sama hijau. Nah, itu kan ritme. Hijau. Oke. Hijau. Pengulangan bentuknya bulat ya? Iya, bulat. Pengulangan. Makanya gini Ya. tadi bulan. Bulat ya. Terus digabung lagi sama kontras. Kontrasnya itu saat lampunya dan semua dan lampu yang lain redup. Oke. Kontras. Ya. Terus ada ritmenya juga. Hidup, yang ini hidup lagi, yang ini yang bawahnya hidup, yang atasnya mati, yang bawahnya hidup lagi, mati. Ya, Ada ritme itu. Kesatuannya Dan kesatuannya itu adalah menggabungkan dari keempat elemen itu tadi dan jadilah sebuah desain. desain Gitu. lampu merah tadi, bentuk lampu Iya, merah dengan ritme urutan nyalanya, bentuknya, warnanya. Oke, itu contoh bentuk desain yang yang sering kita temui di jalan. Ya. Oke. Masuk. Oke. Masuk Tahu kemana, kan? Mas? Masuk kemana? Kan kalau hijau masuk. Oke. Wow. Lanjut. Yang berikutnya adalah kalau menurut Mas Noel ini gimana kesatuannya? 1, 2, 3. Ini lamanya Oke. beda. Kesatuan desain ya. Kesatuan desain ini merupakan penggabungan dari tulisan, warna, bentuk ya atau gambar itu menjadi satu visual atau satu objek. Jadi contohnya kayak poster, itu ada poster, ada fotonya, terus ada tulisan buat promosi, ada warnanya, jadi nggak hanya putih saja, ada warna merah, kuning, hijau, bulu langit yang biru, Melukismu abu, siapa gerangan, pelangi, cinta Tuhan.
Jadi begitu mas. Itu. Iya Oke, iya oke, iya oke, iya oke, iya. oke, Itu oke. mas. Kalau kesatuan menurut saya nih ya, あらあら、ごめんなさい。